Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan, hari Engkau ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu masih bisa melaksanakan ibadah ya Tuhan. Tuhan, kiranya ibadah hari ini ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua ya Tuhan, yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan, adik-adik kami ya Tuhan dapat mengambil pelajaran ya Tuhan dari ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan, Kau yang membimbing setiap adik-adik kami ya Tuhan di rumah supaya mereka tetap bisa dekat dengan-Mu ya Tuhan, walaupun pada saat ini Tuhan ada keadaan yang tidak memungkinkan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang dapat menyatukan kami kembali ya Tuhan di ibadah kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau dapat memperbaiki semuanya ini Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, haleluya, amin. Yes. Kita bakal nyanyi nih Kak, dua lagu lagi. Biar semangat, biar semangat. Oke Kak, lagu apa tuh? Kita nyanyi lagu Hu Hakosi Ho Jesu. Oh, lagu Natal kita. Oke deh. Ayo, masih pada ingat kan? Kau anak raja,
masih di rumah masing-masing ya, sekolah minggunya. Tapi nggak apa-apa, itu nggak mengurangi sukacita kita atau kebahagiaan kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Oke? Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adikku. Ikuti semuanya ya doanya di rumah. Ikuti setelah Amang berkata. Oke? Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami begitu bahagia walaupun kami di rumah masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pun hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami Tuhan, agar hari ini kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan. Amin. Nah, sekali lagi, Shalom. Halo, apa kabar semuanya? Luar biasa. Sehat? Yang di situ itu. Jangan dulu makan di sini ya. Kita dengarkan firman Tuhan dulu ya. Mana Alkitabnya? Sudah bawa Alkitabnya? Sudah? Bawa Alkitabnya dong. Pasti kalau di rumah. Kalau belum, diambil Alkitabnya, ambil sekarang di kamarnya. Ambil. Kita buka Alkitab kita ya, semuanya dari Matius pasal yang ke-28. Matius pasal 28. Kita akan membacanya dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Oke, kita akan bergantian bacanya ya. Nanti abang akan bacakan ayatnya yang ganjil atau ayat 11. Nanti dilanjutkan adik-adik bersama kakak-kakak sekolah minggunya ayatnya genap. Oke, Matius 28 ayat 11 sampai ayat ke-15. Di bawah judul perikop Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Allah serta yang memeliharanya di dalam hati kita masing-masing. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudah pernah belum dengar cerita tentang ini? Dusta Mahkamah Agama. Atau ada yang pernah baca nggak Alkitabnya ini? Wah, belum. Masa sih? Guru-guru sekolah minggunya pernah baca nggak ini? Pernah kan? Pernah dong. Ini peristiwanya setelah apa Kak, Bang? Setelah kebangkitan Yesus. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi ceritanya di sini bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Dan waktu Paskah kemarin, tentu teman-teman atau adik-adik semuanya lihat Tuhan Yesus menampakkan diri yang pertama kepada siapa? Ayo. Kepada siapa? Kepada Maria. Bukan Maria ini ya. Kepada Maria. Lalu yang kedua kepada siapa? Murid Tuhan Yesus. Kepada para murid yang lainnya. Nah, di situ karena mereka bingung. Selain daripada murid-murid Tuhan Yesus, mahkamah agama atau mereka orang-orang yang ingin menghukum, menyalibkan, bahkan membunuh Tuhan Yesus bingung karena tiba-tiba kuburannya kosong.
kuburannya menghilang. Bukan kuburan yang menghilang, Tuhan Yesusnya yang menghilang. Masa kuburan bisa menghilang? Tuhan Yesus menghilang dari dalam kubur. Bayangkan, mereka bingung. Masa betul yang dibilang Tuhan, 3 hari aku pasti bangkit katanya. Mereka gak tahu mau ngapain. Akhirnya apa? Setelah prajurit-prajurit mereka lari ketakutan, mereka lapor sama mahkamah agama atau mereka yang disebut petinggi-petinggi waktu itu. Mereka bos-bosnya yang punya ibadah, yang punya pengaruh besar waktu itu. Dan mereka di situ disuap. Ada yang tahu arti disuap bagaimana? Disuap pakai nasi. Disuap itu artinya seperti ditutup mulutnya, disuruh berbohong. Tapi mereka mau berbohong karena ada apa? Wah. Ada uang. Disuruh bohong. Mereka disuruh bohong, dikasih duit yang banyak. Bilang apa? Kalau para murid Tuhan Yesus itu yang curi tubuh atau jenazahnya Tuhan Yesus, mereka nggak mau percaya. Tapi mana mungkin, kan adik-adik tahu kan, kalau dulu kuburannya mereka di sana itu besar, ada kuburannya besar dan ada batu yang besar sekali. Bagaimana mungkin para murid mendorong itu semuanya? Bagaimana mungkin mereka bongkar kuburan Tuhan Yesus, sedangkan kuburan Tuhan Yesus itu dijaga 3 hari. Ada para penjaga yang jaga-jaga di situ. Mereka yang disuruh bohong itu, masa mereka kalah sama murid-murid Tuhan Yesus tukang nelayan? Kan gak mungkin. Masa mereka tukang nelayan bisa geser batunya? Kan gak mungkin. Berarti mereka berbohong. Kalau dibilang malam-malam para murid datang, dikatakan di sini untuk mencuri waktu penjaganya masih tidur. Wih, mana mungkin ya penjaga tidur, mereka nggak dengar mereka geser batu yang besar sekali itu, nggak mungkin. Jadi mereka di situ bohong. Wah, itu yang orang percayai. Bahkan sekarang ini pun ada orang yang nggak percaya kalau Tuhan Yesus itu nggak bangkit. Nah, di sini abang mau tanya, di sini adik-adik percaya nggak Tuhan Yesus bangkit? Percaya nggak? Percaya. Coba percaya, bilang aku percaya. Teriak semuanya. Aku percaya. Wah, Bang Sadak percaya nggak? Percaya dong. Kak Dela percaya nggak? Kak Maria? Wah, pasti Tuhan Yesus memang bangkit dari antara orang mati. Tapi masalahnya di sini ada yang berbohong. Wah, ini memang masalah besar ini, berbohong ini. Ingat nggak lagu Hati-hati gunakan tanganmu? Coba Bang, boleh kita nyanyikan dulu Bang. Hati-hati gunakan mulutmu saja. Hati-hati gunakan mulutmu ya. Oke, sama-sama kita nyanyikan. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Tuhan sudah bilang hati-hati gunakan mulutmu. Di sini dibilang apa? Di ayat yang ke-15 tadi adik, mereka terima uang itu dan mereka berbuat seperti yang dipesankan, dan cerita itu tersebar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Mungkin waktu itu, tapi sekarang pun masih ada yang percaya karena ada yang bohong. Nah adik-adik di sini, pernah nggak kita berbohong? Pernah nggak adik-adik bohong? Bohongnya gimana? Wow, pasti banyak kayaknya yang pernah bohongnya. Pernah nggak bohongnya sampai orang-orang percaya? Wah, betul-betul berbohong dia. Atau kalau kita berbohong, kita enak-enak aja, nggak ada rasa takut lagi. Kadela gimana kalau berbohong? Pernah nggak bohong? Nggak pernah Kadela bohong. Woi, tepuk tangan dulu buat Kadela. Bang Sadar pernah nggak bohong? Pernah. Woi,
Gimana rasanya bohong, Bang? Takut. Takut rasanya bohong. Kalau Kak Maria? Hah? Pernah? Cuman aku yang Wah, gimana perasaannya waktu berbohong? Gak tenang. Nggak tenang. Kadang memang kalau kita berbohong, kita ada perasaan, wah, ini gimana ya? Gimana ya ini ya? Ada takut. Tapi kalau misalnya kita udah nggak takut lagi, kayak mereka di sini, wah, bahaya. Hati-hati dengan namanya mulut. Nggak boleh kita namanya berbohong. Nggak boleh ucapkan saksi dusta. Itu diperintah kemana? Ayo, perintah nomor berapa kalau di hukum Taurat? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dihukum ke berapa? Dihukum ke berapa? Coba, dihukum ke berapa, Bang? Kak? Ke berapa? Ke-9. Coba sama-sama kita ucapkan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 1, 2, 3. jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, oke, coba kita kasih contoh dulu ya. Kita kira pernah kita bohong karena apa? Kalau Bang Sadrak bohong pernah karena apa? Karena nggak ngerjain tugas. Bohongnya gimana? Bohongnya bilangnya gimana, Bang? Mati lampu, padahal nggak mati lampu. Waduh, bohongi gurunya ternyata. Kalau Kak Maria? Takut pas nilainya jelek. Jadi bohong. Bilangnya dapat nilai 90, padahal nilainya 60. Gak dikasih tahu. Wah, nggak dikasih tahu. Kalau Kak Dela, kan nggak pernah bohong. Kan Kak Dela nggak pernah bohong. Kalau abang dulu pernah bohong itu waktu di rumah. Kita sering sekali mungkin berbohong kayak gini. Pernah nggak kalau misalnya datang tiba-tiba tamu nih ke rumah, Oh, tiba-tiba mama atau papa kita bilang kayak gini, Dek, jangan bilang ada papa atau mama ya, bilang lagi keluar. Bilang sama orang yang datang kalau papa mama lagi di luar. Pernah nggak disuruh bohong kayak gitu? Sering. Pernah nggak? Pasti pernah lah. Abang aja pernah disuruh kayak gitu. Dibilang, padahal papa mama lagi di kamar atau tidur lagi, mereka santai-santai. Disuruh apa? Bilang, nggak ada orang di rumah ini. Kalau nanti papa mamanya bilang kayak gitu, bilang, Ma, Pa, aku nggak boleh berbohong. Mantap. Nggak boleh kita berbohong. Tak mana pun caranya, nggak boleh bohong. Nggak boleh kita disuruh berbohong. Nanti kebiasaan, enak. Jadi kita tukang bohong terus. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang tidak bisa dipercaya. Nah, adik-adik mau jadi orang yang dipercaya nggak? Mau nggak perkataannya dipercaya oleh orang lain? Mau nggak perkataannya itu memang betul-betul hal yang benar? Mau kan pasti. Nggak mau kan dianggap seperti orang yang terus berbohong? Kalau begitu, mulai hari ini, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan kita percaya bahwa akan kebangkitannya, kita dimenangkan dan kita adalah anak-anak raja yang tadi dikatakan, maka perkataan kita pun harus menggambarkan perkataan yang benar, perkataan anak raja, perkataan yang bermartabat, yang penuh dengan kebenaran, bukan kebohongan. Amin. 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 Oke deh, kalau begitu semuanya, jangan sampai kita berdusta, jangan mau kita membohongi orang lain, entah karena alasan apapun, apalagi karena masalah uang. Uang bisa dicari, tapi kepercayaan tidak bisa dibeli. Oke adik-adikku yang terkasih dalam nama Yesus, sampai di sini cerita kita. Dan kiranya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing. Jangan lupa kalau kita keluar atau habis bermain-main, ngapain Kak? Cuci Cuci tangan. tangan, pakai masker. Dan pakai masker kalau kita pergi ke luar. Oke deh, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa hari ini kami sungguh bersyukur
Tuhan begitu baik memelihara kehidupan kami. Tuhan, walaupun kami di tengah situasi yang sulit sekalipun saat ini, membuat kami bimbang, membuat kami susah, tapi Tuhan, biarlah anak-anak sekolah minggu secara khususnya, walaupun berada di rumah masing-masing, tetap dapat mengungkapkan hal yang benar dari mulutnya. Khususnya pada saat ini Bapak, kami mungkin tidak banyak bertemu dengan orang lain. Kami mungkin hanya berhubungan melalui alat komunikasi atau handphone kami. Kami mungkin banyak yang mengerjakan tugas, mengirimnya secara online. Tapi biarlah kami semuanya itu melakukannya dengan hal yang benar, dengan jujur, tanpa berbohong, tanpa berbuat curang. Biarlah Tuhan, ketika memang waktunya kami belajar. Ketika kami harus mengerjakan tugas, kami harus mengerjakan tugas. Walaupun di rumah, walaupun tanpa dilihat guru kami sekalipun, biarlah kami semuanya tetap konsisten. Karena kami tahu kami adalah anak raja, anak-anak yang telah dimenangkan oleh Kristus, yang telah bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa Tuhan bangkit. Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Biarlah minggu ini menjadi minggu yang baik, sehingga kami dapat melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Dan di rumah kami masing-masing pun kami tetap melakukan hal yang benar, membanggakan Papa dan Mama. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak sekolah minggu, kita udah dengar firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan yang udah kita terima untuk jadi pedoman kehidupan kita. Gak boleh berbohong. Jadi kita mau puji Tuhan lagi biar Tuhan senang sama kita, makin sayang sama kita. Kita angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu sambil bangkit berdiri. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hari ini kami bersuka cita oleh karena kami telah menerima firman-Mu dan kami juga telah beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami semuanya dan memberikan tetap sukacita itu bagi kami, pribadi lepas pribadi, khususnya anak-anak sekolah minggu kami semuanya. Tuhan, pada saat ini pun kami ingin berseru kepadamu. Tuhan, kami ingin berdoa kepadamu. Tuhan, pulihkanlah bangsa dan negeri kami. Tuhan, sembuhkanlah kami dari wabah COVID-19. Tuhan, tolong kami semuanya, khususnya mereka, para pemerintah dan para medis yang bertugas menangani, juga para peneliti agar menemukan obat yang tepat, Bapa, untuk menyembuhkan wabah ini, untuk mengobati mereka yang sedang menderita sakit ini. Tuhan berkati mereka Bapa. Tuhan lindungi juga kami, jauhkan dari segala mara bahaya dan apapun itu. Tuhan tolong Bapa, bantu kami. Kami sedang berduka dan tidak dapat lagi bertemu dengan orang dengan leluasa. Bantu kami Tuhan, lindungi, sehingga di waktu berikutnya kami dapat bertemu dengan keluarga kami tanpa ketakutan.
Tuhan, kami hanya percaya dan berharap kepadamu. Kami mohon juga khususnya anak-anak sekolah minggu, mereka yang sedang belajar di rumah masing-masing, belajar online, mengerjakan tugas pun online. Tuhan berkati, sehingga semuanya dapat mengikuti tetap pelajarannya dengan baik, bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Papa Mama kami, berkati seluruhnya, berkati Hal dan juga Bapak. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan doa-doa kami dan menjawab tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga dengarkanlah doa kami ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.